Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 4 Desember 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 4 Desember 2024. Countdown, aku lihat hubungan kamu dengan dia nampaknya memang sudah berakhir. Dia merasa bahwa kamu memang sudah memutus hubungan dengan dia. Kamu tampak sudah dengan tegas tidak mau lagi berurusan dengan dia. Bahkan aku lihat sudah ada perpisahan dan silent treatment ya. Sudah tidak saling ada komunikasi ya, aku lihat di sini di antara kamu dengan dia, dan dia rasakan banget ya ketika saat ini kamu mendiamkan dia ya. Kamu kelihatan kayak tegas, mungkin ya karena ini ya, kamu ingin menunjukkan rasa kekecewaanmu, atau dia ngerasa memang kamu kayak kecewa gitu sama dia, atau marah gitu ya sama dia. Mungkin bisa jadi ada situasi yang selama ini di antara kamu dengan dia itu berulang kali terjadi ya. Ada situasi, jadi ada suatu pola yang selalu terulang, begitu lagi begitu lagi ya. Mungkin bolak-balik bohong, bolak-balik selingkuh, atau bolak-balik on off hubungannya seperti itu. Sehingga aku lihat makanya di sini kamu memilih untuk cut off, mengakhiri, berpisah dengan dia, dan ya udah, tidak mau lagi berurusan dengan dia, bahkan silent treatment ya. Terus itu kamu merasa dia merasa bahwa saat ini kamu sudah berpikir bahwa hubungan kalian ini sudah kadaluarsa atau sudah expired ya, sudah masa bucin-bucinannya itu sudah berakhir gitulah ya, masa-masa indahnya itu sudah berakhir kayak gitu ya. Kayak kamu itu sudah benar-benar ada di titik puncaknya, ada di ujung batas kesabaranmu menghadapi dia, terus itu mau sama dia kayak gitu ya. Jadi dia merasa kamu seperti sudah menunjukkan kepada dia bahwa ini sudah batasnya gitu. Jadi kayak produk boleh dipakai kalau belum sampai batas waktunya. Nah, saat ini kamu sudah menunjukkan itu ya. Kamu mungkin boleh, bukan berarti boleh dipakai ya, boleh bersama dia atau selama ini bersama dia, tapi kalau sudah ada di batas waktunya sudah selesai gitu. Nah, sekarang kamu menunjukkan sudah ini sudah di batas kamu memberikan dia waktu untuk tetap bersamamu ya. Dan aku lihat di sini ketika kalian sudah berpisah, dia mulai tuh memikirkan kembali apa yang pernah terjadi di antara kalian ya, peristiwa-peristiwa apa yang pernah terjadi di antara kalian ya, terus-terusan berputar di pikiran dia aku lihat selama ini. Kemudian ada coffin, hubungan yang tragis ya, bahkan mengakhirinya pun secara tragis ya. Bisa jadi dia merasa bahwa kok kamu tiba-tiba ya minta putus sama dia, kok tiba-tiba aja hubungan ini berakhir. Terus mungkin ada yang tragisnya apa, pas lagi dia lagi bahagia-bahagianya, entah bahagia karena apa, tahu-tahu kamu minta putus, sehingga kayak tragis aja gitu. Atau ya gimana, pokoknya dia ngerasa hubungan kalian ini berakhir secara tragis gitu. Nah, bisa jadi juga tragisnya ya karena mungkin ada masalah, dan pas lagi ada masalah, lagi panas-panasnya, karena nggak menemukan solusi, akhirnya ya udah berakhir. Nah, kayak gitu ya, intinya dia merasa hubungan ini sudah berakhir secara tragis. Dan dia merasa kamu sekarang ketika sudah berpisah dengan dia justru malah merasa kayak bebas, kemudian kamu memulai awalan-awalan baru dalam hidupmu. Dia merasa kamu mulai fokus dengan masa depan, fokus dengan hal-hal baru yang ingin kamu capai seperti itu. Dia ngerasa banget kalau kamu saat ini tuh berubah gitu ya, berubah
Terus itu juga aku melihat sebenarnya dia ini masih tertarik sama kamu atau memang sebenarnya kamu pun masih tertarik sama dia, ya. Dan aku lihat memang, dia tuh sebenarnya pengen punya hubungan yang berkembang juga sama kamu, ya. Entah apa yang saat ini kamu lakukan ya, tapi dia ngerasa kamu sekarang kok menggoda gitu loh, ya. Entah kamu lebih cantik sekarang, lebih ganteng, lebih sukses ya, atau mungkin kamu upload di media sosialmu dengan gaya apa ya, pokoknya menurut dia kamu sekarang lebih menarik, lebih menggoda seperti itu. Dan aku melihat ada keinginan dari dia untuk berkencan lagi nih sama kamu. Ya, dia ingin memiliki hubungan kembali dengan kamu, ingin punya um, hubungan ya, berkencan lah ya seperti itu. Tapi dia merasa saat ini kamu tuh udah ngerasa kayak lebih peduli pada diri sendiri aja lebih peduli pada diri sendiri aja deh, kayak gitu ya. Terus menghargai diri sendiri, karena dulu ketika kamu bersama dia mungkin kamu tidak dihargai oleh dia. Terus itu juga mungkin selama ini ketika kamu bersama dia, apa sih namanya, kayak kamu itu lebih memprioritaskan dia, hanya memfokuskan pada dia gitu ya. Terus itu juga uh, intinya kayak harga dirimu benar-benar kamu jatuhkan hanya untuk mengharapkan perhatian dia, mengharapkan cintanya dia, seperti itu ya. Jadi sekarang dia lihat kamu justru malah lebih menghargai dirimu sendiri. Sekarang kamu justru menunjukkan nilai dirimu, kamu menunjukkan value-mu, dan juga dilihat dia kamu sepertinya sudah sembuh dari patah hatimu, luka batinmu yang sempat dia berikan kepada kamu ya selama ini. Terus itu juga dia merasa bahwa sekarang tuh kamu justru malah lebih menyibukkan diri atau menenggelamkan diri pada pekerjaan, lebih fokus aja deh di pekerjaan gitu ya. Pokoknya dia lihat kamu sekarang lebih apa ya, menghargai diri sendiri. Itu intinya seperti itu aku lihat di sini. Terus apa nih? Oh, partying. Ya, dia lihat sekarang justru malah kamu kayak suka have fun gitu ya. Mungkin suka party-party atau mungkin suka jingkrak-jingkrak ngedengerin lagu atau suka ngedengerin lagu yang ngebeat gitu ya, yang lagu-lagu yang have fun, membangkitkan apa itu namanya, semangat. Nah, mungkin yang seperti itu. Atau ya bisa jadi kamu mungkin lebih senang-senang meluangkan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman, untuk liburan, untuk have fun seperti itu. Ya, dia lihat sekarang justru malah kayak kami tuh seperti apa ya, orang yang baru keluar dari penjara gitu loh. Ya, jadi seneng gitu loh, kayak baru keluar dari sangkar. Nah, seperti itu ya. Jadi dia lihat kamu sekarang tuh lebih energik, lebih bahagia, lebih senang gitu ya. Aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat dia ngelihat hidup kamu kayak lebih bahagia jika saat ini sendiri ya. Di masa-masa kesendirianmu ini kamu nikmati banget gitu. Dia ngerasa kamu kayak menikmati waktumu sendiri gitu saat ini. Oke, aku melihat di sini apa ya, ada situasi yang saat ini tuh tidak terpuaskan ya, termasuk tidak terpuaskan mendapatkan kamu, apa ya, membuatmu tetap berada di sisinya itu ngerasa nggak puas ya, karena sekarang kan kamu sama dia udah berpisah. Itu juga sebenarnya situasinya nggak memberikan dia kepuasan gitu. Karena kalau aku lihat orang ini tuh ingin mendapatkan hal-hal yang lebih dan lebih, ingin memiliki sesuatu yang lebih ya, dan punya apa ya, gairah atau ambisius yang tak terpadamkan. Jadi kalau aku lihat memang orangnya punya karakter. Kalau misalkan ini tentang hubungan deh, contohnya dalam hubungan, misalkan dia sudah punya kamu, tapi dia ngerasa selalu nggak puas. Akhirnya dia akan cari lagi si A, cari lagi si B. Jadi udah punya kamu, pengen cari A. Udah dapet 2, pengen dapet 3. Nah gitu terus lah ya, sampai dia
merasa puas, tapi herannya tuh nggak pernah ngerasa puas gitu dia selalu ingin memiliki hal-hal yang lebih dan itu benar-benar ambisius banget, tak terpadamkan gitu, selalu merasa tidak puas gitu ya. Terus juga aku melihat di sini memang dia merasa banget kamu tuh saat ini memang benar-benar marah sama dia. Kenapa? Karena ternyata hubungan ini cinta terlarang gitu. Hubungan cinta terlarang bisa jadi beda agama, tidak direstui keluarga, atau satu sama lain sudah punya pasangan sah, atau salah satu pihak sudah punya pasangan sah, ya, atau hubungan terlarang lagi menghadirkan pihak ketiga. Nah, kayak gitu ya, menghadirkan selingkuhan, bla 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 bla. Pokoknya di sini aku lihat dia dia ngerasa kamu itu marah banget karena mungkin kamu sudah tahu bahwa kamu dengan dia ini memiliki hubungan yang cinta terlarang seperti itu. Terus juga aku lihat di sini nampaknya memang sudah ada kejelasan tentang hubungan kalian. Kamu nampaknya dia rasa kamu sepertinya sudah tahu apa yang sebenarnya ada di otak dia itu, ada di pikiran dia itu tentang masalah uang, kehamilan, ya. Jadi kalau nggak tentang kehamilan berarti tentang seks gitu, atau tentang kepuasan secara biologis, ya, nggak harus tentang seks, bisa jadi ya pengen ada apa, skin touch, ya skin touch ya namanya apa, physical touch ya namanya, pokoknya ya itu. Jadi mungkin kamu dengan dia LDR sehingga nggak bisa tuh menyentuh kamu, cium kamu, peluk kamu, sehingga dia cari yang di dekat dengan dia, yang bisa dia peluk, yang bisa dia cium, yang bisa dia sentuh. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu sadar ternyata orang ini ada di dekat kamu karena mungkin ingin memanfaatkan uangmu. Karena mungkin selama ini ternyata dia belum stabil secara keuangan, ya, atau ada masalah lah tentang keuangan. Dan juga bisa jadi memang dia juga selain tentang keuangan bermasalah, ada masalah tentang biologisnya gitu ya, pengen terpenuhi biologisnya, ya itu tadi ya, bisa disentuh, bisa ya dia papain, kayak gitulah pokoknya, paham lah ya, kalian pemikirannya udah dewasa. Intinya seperti itu ya. Dan mungkin selama ini kamu itu benar-benar menunjukkan protek ke dia, kayak misalkan dia ngajak ke hotel gitu ya, dia pengen ngajak kamu ketemuan di hotel mana gitu, kamu mungkin sangat berhati-hati, kamu mungkin menolak dia untuk bertemu di hotel atau bertemu hanya berdua seperti itu, sehingga dia merasa tidak puas, makanya cari yang lain gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini setelah kamu tahu nih orang ternyata hanya ingin memanfaatkan kamu dalam hal seksualitas, ya itu aku lihat mungkin kalian seperti berhati-hati sekali jangan sampai terjerumus gitu ya. Atau misalkan kalau uang gitu ya, misalkan dia selalu, kan lagi ada tren tuh ya, pinjem 100 gitu lah. Mungkin dia selama ini juga gitu sama kamu, pinjem uang, mungkin sering kamu tolak atau beberapa kali kamu tolak, tapi ya mungkin akhirnya dikasih juga gitu ya. Nah, jadi mungkin karena kamu sering kali menolak dia untuk memberikan uang ke dia, nah itu karena sebenarnya kamu juga hati-hati kan, apalagi uang pribadi gitu kan, hasil kerja keras kamu sendiri, mungkin kamu hati-hati banget dalam mengeluarkan uang, sehingga dia ngerasa nggak puas karena setiap dia minta kamu nggak kasih. Jadi misalkan 5 kali dia minta mungkin cuma sekali kamu kasih, nah kayak gitu ya. Oke, aku melihat dia ini ngerasa juga bahwa kamu tuh sekarang sudah membuang dia. Jadi kemungkinan selama ini tuh ternyata kamu yang memutuskan hubungan dengan dia, ya. Atau kalau misalkan dia yang memutuskan hubungan dengan kamu, justru sekarang kamu tuh kayak acuh banget terhadap dia, kayak nggak peduli banget sama dia, bodoh amat sama dia, seperti kayak sudah membuang apapun yang berhubungan dengan dia, kenangan, barang, atau apapun ya. Kamu seperti sudah menyingkirkan dia dalam hidupmu, kamu seperti sudah membuang dia dalam hidupmu, seperti itu. Dan aku melihat di sini sebenarnya ya dia itu masih
memiliki rasa cinta ke kamu, dia masih menyukai kamu, dia masih mengagumi kamu, dia masih sebenarnya terpesona dengan kamu. Ya, bahkan aku lihat di sini dia masih sangat mengingat apapun yang pernah terjadi di antara kalian. Kalau misalkan dia suka menulis diary, ya mungkin setiap momen-momen yang pernah terjadi di antara kalian itu ya dia tulis di diary dia. Tapi kalau dia tidak suka menulis hal-hal yang seperti itu, ya dia ingat di pikiran dia ya tentang apa yang pernah terjadi di antara kalian gitu. Oke, petualangan. Bisa jadi memang dia orang yang suka berpetualang atau kamu yang suka berpetualang. Atau mungkin saat ini dia lagi liburan, ya, atau kamu yang lagi liburan. Nah, atau bisa jadi kalau nggak liburan mungkin dalam konteks menyembunyikan diri. Ya, jadi mungkin saat ini dia kayak menarik diri ya, tidak mau menunjukkan dia itu lagi apa sekarang, lagi ngapain sekarang gitu ya. Jadi kayak bersembunyi aja gitu dari kamu gitu ya. Mungkin di media sosial pun dia hening, atau ya kalaupun ada aktivitas di media sosial tapi mungkin hanya sekedar apa ya, lihat-lihat doang, tapi mungkin nggak upload tentang dirinya seperti itu. Ya, dia seperti menyembunyikan diri. Atau bisa jadi dia saat ini merasa bahwa kamu itu seperti menyembunyikan diri dari dia. Seperti itu, ya. Atau dia sekarang ngerasa kamu kayak, kok kamu sekarang lebih sering liburan ya? Pergi ke sana, pergi ke sini gitu. Kamu menunjukkan jiwa petualanganmu gitu. Ya, have fun, makanya itu mungkin kamu have fun liburan sama teman-teman kamu, bisa jadi ya. Jadi petualangan ini banyak artinya. Bisa jadi ya memang kamu kan di sini lagi have fun nih, lebih sering meluangkan waktu sama teman-teman ya, mungkin liburan, bisa jadi gitu. Tapi dia ngerasa kayak kamu juga kayak ada yang kamu sembunyikan dari dia. Yes, ya aku lihat energinya kayak ada apa ya, energinya kuat gitu, kayak dia merasa kamu menyembunyikan sesuatu dari dia. Entah apakah kamu lagi bermain drama di sini. Ya, misalkan nih kamu upload lagi sama temen kamu minum kopi tuh misalkan ya, jadi kan misalkan 2 gelas gitu, terusnya ada eh, apa makanan gitu 2. Nah, temen kamu mungkin agak disuruh minggir, kamu foto, kamu upload, terus kamu buat caption yang memprovokasi. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi dia merasa kayak ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Jadi mungkin kamu berpura-pura kalau kamu saat ini ada pasangan, padahal enggak, itu sebenarnya teman kamu. Bisa jadi seperti itu ceritanya. Oke, kita lihat lagi perasaan dia terhadap kamu. Oh, ini 4 ternyata. Oke deh. 8 jadi ya. Oke deh, it's okay. Oke, perasaan dia hari ini itu seperti ada keinginan dari dia untuk tidur di sampingmu, ya. Entah ini konteksnya dalam seks atau konteksnya hanya ya pengen tidur bareng pasangan, kayak gitu doang ya. Ya, ini juga mengindikasikan bahwa saat ini dia rindu kamu, kangen kamu gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia juga udah capek ya, terus-terusan lari dari kamu, terus-terusan menghindari kamu, terus-terusan hubungan kalian apa ya, on off atau putus nyambung, selalu apa ya, tidak bisa memberikan apa yang kamu mau, tidak bisa bersama, selalu lari lah pokoknya. Di sini dia juga capek ya dengan situasi yang tidak stabil ini gitu. Sebenarnya dia juga tidak ingin ya menunggu lebih lama lagi. Ya, dia juga pengen menjadikan kamu milik dia sebenarnya. Dan bahkan aku melihat di sini dia masih merasakan bahwa
cinta kita tidak akan pernah berakhir, kata dia. Ya, terutama cintanya dia sih ya terhadap kamu, kata dia, ya dia masih akan tetap mencintai kamu seperti itu. Atau memang sebenarnya kamu pun sebenarnya masih sayang sama dia, masih ada rasa cinta gitu ya. Dan aku lihat sebenarnya masih ada keinginan untuk memiliki kamu. Aku menginginkanmu, kata dia ya. I want you. Terus itu juga cuman saat ini nampaknya memang dia butuh ruang terlebih dahulu, butuh waktu dulu, butuh ruang lah ya, butuh ruang. Kadang memang ada yang perlu dia selesaikan dulu dalam hidupnya. Mungkin karirnya diperbaiki dulu, keuangannya distabilkan dulu, masalah keluarganya, atau mungkin kalau dia sudah punya pasangan, ya dia mau selesaikan dulu dengan pasangannya, atau situasi apapun yang ada di dalam kehidupannya, semuanya yang masih kelabu, yang masih bermasalah, masih kalut bagi dia, itu pengen dia selesaikan dulu sebelum nantinya dia akan datang lagi kepadamu. Ya, jadi dia ini masih pengen datang ke kamu, tapi ada yang perlu dia selesaikan. Makanya di sini dia butuh ruang terlebih dahulu agar kamu ya mengerti gitulah ya. Ya, memang ya seperti itulah, dia berpikir bahwa jangan terburu-buru dulu memaksa dia untuk datang ke kamu gitu, karena di sini ada yang perlu dia selesaikan. Semua dalam hidup dia itu perlu dia selesaikan terlebih dahulu, nanti baru datang gitu ke kamu ya. Dan I wish we could be together, but it's complicated, kata dia. Dia berharap kita bisa bersama, tapi ini masih rumit gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada ada penolakan dari keluarga, apalagi kalau misalkan ada perbedaan di antara kalian, entah itu beda agama, beda status sosial, beda finansial, atau apa, atau mungkin kalau masih punya pasangan tuh ya gimana agar kerumitan yang ada di pikiran dia dan di situasi di antara kamu dengan dia itu selesai aja dulu gitu, dan bisa dia hadapi gitu loh. Kalau misalkan misalkan tidak direstui oleh keluarga, karena mungkin bisa jadi dia misalkan ya, contoh aja, misalkan dia belum punya pekerjaan gitu, mungkin orang tuamu tidak setuju karena dia belum punya pekerjaan. Nah, dia saat ini lagi sibuk nih cari kerja, nah contohnya seperti itu ya. Atau apa kerumitan dia yang lain. Kalau aku lihat complicated berarti rumitnya banyak gitu ya, mungkin bercabang-cabang kerumitan di dalam hidup dia, gak cuma dalam satu hal gitu ya, gak cuma misalkan tentang karir atau keuangan saja, mungkin banyak hal. Oke, ditambah lagi kan itu orangnya mungkin ya itu sempat menghadirkan pasangan lain ya, atau memang orangnya kan ganjen mungkin, bisa jadi ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini energi paling kuat ada Virgo. Zodiak bisa zodiak kamu atau zodiak dia, silahkan disituasikan aja. Ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Leo, Aries, Sagittarius. Wow, jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak ya. Terus ini juga ada angka-angka yang menjadi penunjang juga, mungkin menjadi salah satu petunjuk ya. Ada di diri kamu atau diri dia. Ini angka-angka yang berhubungan dengan apapun, mau itu tanggal lahir, tanggal perpisahan, tanggal pertemuan ya, tanggal jadian atau apapun. Tanggal atau mungkin umur bisa. Ada angka 15, 3, 11, 28, 17, 5, 13, 25, 23, 9, 2, 4, 14, 24, 29, 20, 1, 31, 12, 7, 22, 16, 21, 18, 8, 30, 27, 10, dan 19. Terus ini juga ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja.
Ada Oktober, Februari, September, April, Juni, Desember, Juli, Mei, Agustus, November. Kemudian sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada sio naga, sio babi, sio kelinci, sio monyet, sio kerbau, sio ayam, sio macan, sio kambing, sio kuda, dan sio tikus. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. U, Z, P, I, Y, D, B, V, J, O, Q, K, T, M, X, S, H, C, G, N, F, E, A, W, R, L. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.